على رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah para jemaah hadirin hadirat sekalian, di malam hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menghadiri masjid dan melaksanakan ibadah, dan khususnya alhamdulillah tadi sudah ada pengumuman ya dari pemerintah, hasil dari sidang isbat ya, menetapkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu. Ya, nah insyaallah mayoritas umat Islam di Indonesia melaksanakan Idul Fitri pada hari Sabtu, dan walaupun kita tentu menghormati ya, menghargai yang berbeda, yang memilih hari Jumat ya, yaitu diantaranya Muhammadiyah ya. Jadi kita masih berada di bulan Ramadan sekarang, insyaallah bagi yang mayoritas ya, sehingga insyaallah kita akan melaksanakan sholat tarawih, dan besok ya masih melaksanakan saum ya. Jadi kita bisa manfaatkan ya kesempatan yang terakhir yang Allah berikan ya kepada kita, dan tentu sebagai orang beriman yang mengetahui betapa besar keistimewaan bulan Ramadan ya, sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Ini ibarat tamu yang agung. Tentu kita merasa bersedih. Ya, sedihnya itu ya karena kita paham, kita tahu betapa istimewanya. Ya, karena kita belum tahu apakah bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang ataukah tidak. Nah, sehingga rasa kesedihan kita, rasa rindunya kita ingin bersama kembali dengan Ramadan. Ya, maka kita bisa menjaga ya perasaan kita dengan Ramadan, nuansa kita yang dibuat di Ramadan itu dekat dengan Allah, kita bisa terapkan juga di bulan-bulan yang lainnya. Jadikan bulan-bulan lain itu ya seperti Ramadan. Karena celaka orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ya, jadi teruskan ke masjidnya, sholat berjamaahnya, sholat malamnya, bahkan saum-saum sunnah bisa kita laksanakan agar hari-hari lain juga seperti Ramadan. Para hadirin dan hadirat jemaah sekalian, mungkin di dalam pelaksanaan nanti kita berhari raya ya Idul Fitri, ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah bahwa hari raya atau Idul Fitri itu adalah bentuk syiar. Ya, syiar sebagai rasa syukur, rasa bangga kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat agama ini, atas nikmat syariat ini. Jadi syiar itu adalah sesuatu yang ditampakkan, diperlihatkan. Ya, makanya ditampakkan baik dengan lantunan takbir yang kita kumandangkan bergema di seluruh dunia. Ya, walaupun ada perbedaan tadi. Jadi seluruh dunia bergema takbir itu adalah syiar yang Allah Subhanahu wa taala senang, ya ridho bahwa agamanya ini ditampakkan liyudhiru. Makanya di dalam hamdalah sering disebut ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ya wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli, agar Allah menampakkan agamanya ini sehingga orang-orang muslim akan bergetar mendengar lantunan takbir, dan orang-orang non muslim pun akan ya tersentuh dengan lantunan takbir. Kemudian juga dalam pelaksanaan sholat Id yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu dilaksanakan di tempat yang terbuka, di lapangan. Ya, disebutnya itu musalla, musallal Id. Musalla itu maksudnya lapangan tempat sholat. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak di masjid. Kenapa? Tadi sebagai syiar, agar bisa disaksikan oleh banyak orang, bahkan orang-orang non muslim pun menyaksikan umat Islam itu melaksanakan sholat Id
sebagai rasa syukur kepada Allah ya Subhanahu wa taala, karena mereka sudah bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena kesyukuran kita itu bukan hanya terhadap nikmat duniawi, kita diajarkan dengan nikmat ukhrawi, nikmat agama. Setelah kita menjalankan ibadah, lalu kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau bukan hidayah, kalau bukan pertolongan dari Allah, kita tidak bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan. Ya kan? Makanya nanti di Idul Adha juga dilakukan setelah melakukan ibadah ya di ibadah 10 hari ya awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi sebagai bentuk kesyukuran. Nah, kemudian juga syiar ini ditampakkan dengan kita memperlihatkan atau menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu, sungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang yudhiru atharo nikmati, menampakkan dampak nikmatnya. Nah, maka diantaranya di Lebaran itu kita memakai pakaian yang baru, pakaian yang bagus. Ya, sebagai apa? Bentuk syukur bahwa Allah ingin melihat dampak nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu. Makanya Allah menyukai, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi hidup zuhud itu tidak harus selalu ya penampilan kita kumel gitu. Ya, tapi pakailah yang Allah berikan kepada kita itu. Jangan kita pelit terhadap diri kita sendiri. Ya, nah itu yang pertama, ini bentuk syiar sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah yang kedua perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan di hari raya ya Id itu ya adalah bahwa di sana menumbuhkan rasa empati ya kepada sesama. Ya, menumbuhkan rasa empati kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang kekurangan, yang fakir, yang miskin. Makanya selama Ramadan itu kita dilatih merasakan lapar selama 1 bulan penuh untuk merasakan yang biasa dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Orang-orang fakir miskin itu merasa lapar bukan hanya di Ramadan saja. Tiap hari mereka merasakan lapar. Jadi tumbuh rasa empati kita merasakan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Makanya kemudian di akhir ada syariat zakat fitrah ya, yang kata Rasulullah dengan zakat fitrah itu ugunuhum an tawafi hadzal yaum. Ya, cukupkan mereka orang-orang fakir miskin itu dari meminta-minta keliling di hari ini. Jadi tidak ada satu orang fakir miskin pun di hari raya itu yang kekurangan. Semua sudah tercukupi ya kebutuhan makannya. Tidak ada lagi yang keliling untuk meminta-minta. Itu tujuan dari zakat fitrah, sehingga ada rasa empati. Nah, oleh karena itu rasa ini harus kita jaga di saat Idul Fitri. Jangan sampai Idul Fitri itu menjadi ajang untuk flexing, menjadi ajang untuk pamer. Ya, Pak bagus-bagus bajunya, ya, pakaiannya, ya, mahal-mahal, jadi berlomba-lomba siapa yang paling mahal, siapa yang paling bagus. Tentu ini bertentangan dengan semangat dari Idul Fitri dan juga menjaga apa yang sudah diajarkan di bulan Ramadan. Nah, inilah yang harus kita jaga, yang harus kita hindari. Jangan sampai ya Idul Fitri itu jadi ajang untuk pamer dan juga merendahkan kerabat-kerabat lain yang mungkin belum beruntung dari segi kehidupan dunianya. Ya, karena yang Allah lihat sebetulnya bukan dari harta, bukan dari penampilan kita. Ya, yang Allah lihat itu adalah ketakwaan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena jabatannya.
itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah inilah yang harus kita pegang, semangat ini, karena tujuan dari saum itu sendiri la'allakum tattaqun. Semangat untuk menjaga nilai ketakwaan itu harus kita pegang teguh, ya, agar apa yang sudah kita jalani itu betul-betul berdampak, memberi manfaat, memberi perubahan dan perbaikan kepada diri kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan memberikan keberkahan ya atas Ramadan yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.